Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Lalu Hasan Asyari MPD, merupakan dosen di Institut Pendidikan Nusantara Global pada Prodi atau Program Studi Pendidikan Jasmani. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT, terutama pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Pendidikan Jasmani Institut Pendidikan Nusantara Global. Salah satunya adalah mata kuliah evaluasi pembelajaran Dikjas. Evaluasi pembelajaran Dikjas ini memiliki bobot 3 SKS dan sifat mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi, di mana mata kuliah ini berada pada semester 5, dan juga mata kuliah ini juga berlangsung selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun capaian mata kuliah atau sub CPMK yang diharapkan pada mata kuliah evaluasi pembelajaran Dikjas diantaranya adalah: pertama, mahasiswa memahami gambaran umum ruang lingkup evaluasi. Yang kedua, mahasiswa memahami dan membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kemudian, mampu memahami subjek, sasaran, dan alat evaluasi. Yang keempat, mahasiswa memahami kegunaan jenis-jenis tes serta dapat menyusun instrumen tes dan non-tes. Dan yang kelima, mahasiswa dapat membuat tes PG dengan memperhatikan tingkat kesukaran dan daya beda soal. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan validitas alat ukur, jenis-jenis, dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan reliabilitas alat ukur dan jenis-jenis faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hasil belajar sebagai objek penilaian afektif dan analisisnya. Kemudian yang 10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hasil belajar sebagai objek penilaian psikomotorik dan analisisnya. Kemudian yang 11, mampu membuat penskoran dan pengolahan nilai atau konversi nilai, di mana nilai yang dimaksud ini adalah nilai kuantitatif menjadi kualitatif dalam evaluasi pembelajaran Dikjas. Dan yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan dan dapat menentukan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dan mereview artikel atau jurnal yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan atau perkuliahan dalam proses pembelajaran ini diantaranya terdiri dari 6 metode. Yang pertama ada metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, problem solving, dan team based learning. Dan selanjutnya ada PJBL atau project based learning. Yang terakhir PBL atau problem based learning. Sedangkan untuk asesmen atau penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator. Di antaranya yang pertama, bobot nilai ujian akhir semester terdiri dari 15%. Kemudian yang kedua, bobot nilai ujian tengah semester terdiri dari 15%. Bobot nilai tugas 35%. Bobot nilai keaktifan dan sikap 35%. Nah, sedangkan untuk kehadiran, toleransinya adalah 75% dari total 16 kali pertemuan, termasuk UAS dan UTS. Nah, demikian deskripsi yang dalam bidang pengajaran yang saya buat, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya marilah kita saksikan video pembelajaran yang akan kita lakukan bersama mahasiswa. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Kalau ada, biar saya suruh berobat gitu. Dan sebelum kita mulai membahas dari inti mata kuliah ini, saya menyampaikan dulu capaian pembelajaran yang harus mahasiswa kuasai gitu ya. Nah, jadi
Ini RPS-nya ya, nanti RPS-nya bisa di-download di Google Classroom yang sudah kita buat kemarin gitu ya, di semester 4 gitu ya. Nanti bisa masuk di sana gitu ya, nanti bisa download RPS-nya gitu sama modulnya gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama gitu ya, kita akan bahas nanti 1 sampai 2 saja gitu ya. Ya, mahasiswa mampu memahami gambaran umum ruang lingkup, evaluasi. Yang kedua, mahasiswa memahami dan membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ya, jadi nomor 1 sampai 2 kita bahas nanti sekarang di pertemuan pertama. Nanti untuk pertemuan kedua nanti kita bahas yang poin 3 ya. Jadi mahasiswa memahami subjek, sasaran, dan alat evaluasi itu ya. Sebelumnya ada mata kuliah enggak? Mata kuliah apa tadi? Masas. Oh, berarti udah seger ya. Tapi kok kelihatannya lesu-lesu ini ya? Ya, sebelum mulai biar semangat ya. Kita ice break dulu ya, bentar ya. Nah, ya, jadi anunya nanti konsepnya berpasangan ya. Berhadapan, berdiri ya. Nanti di sampingnya itu ada benda yang kalian taruh ya. Ya, bisa mulai dari sekarang ya. Ya, berpasangan ya. Ya, instruksinya kalau ada sekat ya, saya bilang sekat berarti gini ya, sekat ya, sehat pegang dada ya, sehat pegang dada ya, ingat kalau sikat ambil yang ya, kalau sikat ambil itu ya, siapa yang duluan nanti ya, pokoknya gerak cepat gitu ya. Ya, sekat, sehat, sikat gitu ya. Siap? Ya, biar semangat ya. Jangan ada yang lesu gitu ya. Kita mulai ya. Sekat. Sehat. Sekat. Sehat. Sekat. Sehat. Sekat. Sehat. Sehat. Sekat. Sekat. Sehat. Sehat. Sikat. Ya baik, sebelum mulai kita presentasi dulu ya. Kita lihat dulu ya. Yang tidak masuk ini ada 2 orang ya. Mana dia? Sakit satu, yang lainnya ini? Izin. Rahmatullah. Yang sakit Muhammad Adhar atau Rahmatullah ini? Rahmatullah. Nah, baik, kita mulai aja ya. Ya, ini karena pertemuan pertama ya. Ini kan semester 5 ya, pertemuan pertama ya. Dan ini di sana membahas tentang evaluasi ya. Ya, jadi karena kalian ini adalah nanti apa namanya, lulusnya nanti atau wisuda, setelah wisuda nanti akan jadi seorang guru. Dan sekarang ini adalah calon guru ya. Makanya mata kuliah evaluasi ini wajib ditempuh oleh mahasiswa ya. Ini adalah mata kuliah wajib prodi ya. Nah, jadi sebelumnya udah pada dengar yang namanya evaluasi? Ada yang udah pernah dengar? Hah? Ada yang pernah? Mbak, angkat tangan. Evaluasi dong. Mbak, satu-satu. Situ, apa itu evaluasi? Evaluasi, mengevaluasi atau menilai. Menilai, ya boleh. Menilai. Yang lain coba, ada yang tahu? Udah pada dengar ada evaluasi? Mengukur. Boleh, enggak apa-apa ya. Yang lain? Cewek? Jadi cowok-cowok doang. Cewek apa? Evaluasi. Hah? Terencana penilaian dilakukan perencanaan tersusun. Berarti kata kuncinya sana terencana ya. Terencana. Ada yang lain? Raja. Ya. Kalau kita tengok ya, menurut para ahli ya, teori yang mengatakan evaluasi adalah kegiatan untuk memberikan nilai atau
pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ada untuk mendapatkan hasil evaluasi yang objektif dan meyakinkan gitu ya. Masuk enggak yang menilai itu? Masuk. Masuk enggak? Ya, berikan nilai gitu ya. Kemudian yang lainnya, teori yang lainnya, ini belum mengadakan proses pengumpulan data real secara sistematis, di mana data ini akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau tingkat perubahan peserta didik. Ya, maksudnya ya, kenapa ada perubahan di sana anunya? Kata-kata di sana kan, ini kan proses belajar ya, proses belajar ya. Kalau tidak ada proses belajar itu kan, apa namanya, kalau ada perubahan ketika ada proses belajar mengajar itu kan menyakitkan kan. Yang menyakitkan siapa? Kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru atau sebagai pendidik gitu ya. Makanya yang ingin dilihat adalah dengan evaluasi adalah perubahan itu. Nah, jadi dengan evaluasi kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa ketika melakukan proses pembelajaran gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa evaluasi itu adalah kegiatan memberikan nilai gitu ya. Nilai apa gitu ya? Kira-kira ada yang tahu nilai apa kira-kira? Nilai hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar siswa. Yang lain? Sejauh mana? Pemahaman mereka. Itu proses. Pelajaran yang kita berikan atau proses belajar yang kita berikan. Ya, bagus, tidak apa-apa gitu ya. Tergantung dari konteks yang dibicarakan, Pak. Tergantung konteks yang dibicarakan. Kalau bicara masalah penilaian tentang proses pembelajaran, maka yang akan dinilai adalah hasil dari proses pembelajaran itu sendiri. Tapi kalau berbicara masalah konteks dan yang lain, maka akan dibicarakan tentang konteks yang dibicarakan itu. Ya, jadi sebelum kita lanjut lebih dalam gitu ya, di sini kan di atas sini ada arti evaluasi, pengukuran dan penilaian gitu ya. Di sini tadi udah disebutkan namanya ada menilai, ada mengukur ya. Ya, memang ya. Evaluasi, pengukuran itu hal yang berbeda. Namun ini memiliki satu kesatuan. Jadi ada perbedaan, ada persamaan gitu ya. Walaupun dipilah-pilah. Ini ada urutan ya. Ketika melakukan evaluasi, jadi ada urutannya. Apa yang harus kita lakukan? Aktivitasnya dulu gitu ya. Itu maksudnya gitu ya. Makanya ada pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, saya tanya sekarang. Ketika kita mau apa namanya menilai siswa atau mengevaluasi siswa ya, hal yang pertama kita lakukan, misalkan dari hasil belajar gitu ya. Ada yang jadi guru di sini? Ada yang udah ngajar? Sudah. Anda sudah ngajar ya? Ya. Jadi ketika Anda mau menilai siswa, biasanya Anda menilai itu dengan apa gitu ya? Pengukuran, Pak. Kita ukur sejauh mana mereka memahami tentang materi yang kita berikan. Misalkan kita memberikan materi, Pak, terkait masalah pembelajaran yang kita berikan pada hari itu. Setelah itu nanti kita memberikan soal, Pak. Caranya kita mengetahui sejauh mana mereka memahami tentang materi itu. Seperti itu, Pak. Memberikan soal? Ya, memberikan soal. Memberikan soal itu termasuk proses apa dulu? Proses mengevaluasi sejauh mana mereka memahami tentang pelajaran yang kita berikan tadi, Pak. Gitu? Ya. Nah, bagus. Nah, kalau kita urutkan, misalkan ini ada evaluasi, ada pengukuran, ada penilaian gitu. Misalkan evaluasi adalah garis apa namanya, garis besarnya ya. Sementara di sini pengukuran, penilaian adalah di dalamnya gitu ya. Ketika kita melakukan penilaian, kita ada evaluasi ya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah apa? Di antara tiga itu. Kira-kira apa yang pertama kita laksanakan atau lakukan? Iya, benar, Pak. Pengukuran, penilaian, baru evaluasi. Pengukuran, penilaian, Baru evaluasi. baru evaluasi. Benar? Ya. Nah, jadi yang benar, tadi benar ya. Jadi yang hal pertama yang kita lakukan adalah pengukuran ya. Baru menilai, Baru menilai, baru evaluasi. baru evaluasi. Nah, ketika kita mengukur ya. Ketika kita mengukur pasti menggunakan alat ukur ya. Ya, jadi kalau dalam pembelajaran alat ukurnya apa gitu ya? Ingin menilai kognitif siswa, pengetahuan siswa. Kira-kira alat ukurnya apa gitu? Jadi ketika kita menentukan alat ukur itu harus tepat atau valid gitu ya.
sesuai dengan apa yang akan hendak diukur gitu ya. Nah, sekarang setelah pengukuran ada penilaian. Ya. Ya, jadi sebelum masuk ke penilaian, biasanya kalau kita mengukur itu hasilnya apa gitu ya? Hasilnya apa kalau kita mengukur gitu? Bisa dalam bentuk nilai. Hah? Bisa dalam bentuk nilai. Hasilnya apa gitu? Hasil dari pengukuran itu. Iya. Masa nggak tahu? Data. Ya, data ya. Data itu kan berupa angka ya. Jadi pengukuran itu masih dia kata kuncinya adalah kuantitatif ya. Angka gitu ya. Angka. Nah, jadi kalau mengukur luas ruangan ini dengan meteran ya pasti yang outputnya adalah angka gitu. Mengukur tinggi badan juga outputnya adalah angka. Begitu juga ketika Anda mengukur prestasi siswa gitu ya, pasti yang muncul adalah angka ya. Angka di situ ya. Yang dievaluasi atau diukur adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu apa? Tadi kan sudah saya sebutkan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu yang diukur ya. Jadi 3 domain itu tidak bisa menggunakan instrumen yang sama. Ada instrumennya sendiri-sendiri gitu ya jenisnya. Makanya ada namanya instrumen tes dan non tes gitu ya. Ya, masalah itu non tes dan tes itu nanti bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Cuman nanti masih kita bahas di evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Penilaian saja ya. Udah paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang penilaian gitu ya. Tadi kan pengukuran sudah saya bahas bersama. Sekarang penilaian. Arti penilaian itu apa? Ayo. Nggak apa-apa. Yang penting berani gitu ya. Ya, penilaian menurut saya itu adalah dilakukan untuk mendapatkan nilai dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Misalnya kita sudah memberikan mendapatkan hasil dari pengukuran dari nilai hasil belajar siswa, kita di sini harus melakukan penilaian untuk memberikan nilai dari hasil ukur belajar siswa. Ya. Ada yang lain? Penilaian. Bagus. Ada yang lain? Ya, kalau menurut para ahli ya, atau menurut Pendidikan dan Kebudayaan tahun 94, kegiatan untuk mendapatkan dan memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyuruh tentang proses dari hasil yang dicapai siswa. Ini kan ada informasi ya, berbagai informasi gitu ya. Jadi kalau yang tadi pengukuran dia hasilnya adalah data, kalau penilaian dia hasilnya adalah suatu informasi gitu ya. Jadi informasi itu berarti berupa apa? Hah? Informasi. Berupa kata-kata ya, kata-kata. Itu kan bukan berupa angka gitu ya, informasi gitu ya. Itu umumnya gitu ya. Jadi kalau asesmen ini sifatnya adalah kualitatif ya. Kalau tadi kan 100, 80, 90, 75 itu adalah pengukuran. Itu adalah output dari pengukuran gitu ya. Nah, kalau sekarang asesmen atau penilaian itu kan tadi informasi gitu ya. Benar salah itu adalah termasuk Benar salah termasuk. Atau sangat baik, cukup, itu hasil dari apa? Hasil penilaian. Penilaian atau pengukuran? Hah? Penilaian. Dengan membentuk Cukup, kurang, baik. itu Sangat baik. penilaian apa pengukuran? Ya, benar ya. Penilaian itu ya. Nah, kalau dia berbentuk informasi adalah penilaian. Jadi kalau penilaian ini masih belum ada suatu keputusan. Jadi kalau secara umum evaluasi adalah pasti di akhirnya itu adalah suatu keputusan gitu ya. Setelah evaluasi. Makanya kadang-kadang di luar banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Belum bisa membedakan mana itu evaluasi, mana itu pengukuran gitu ya, mana itu tes gitu ya. Ya, jadi harapannya nanti
ketika Anda menjadi guru gitu ya, nanti setelah wisuda gitu ya. Jadi ya karena ini jurusannya penjas, jadi harus sebisa mungkin menyusun instrumen evaluasi. Karena bermanfaat kan ketika kita menguasai evaluasi itu ya, nanti manfaatnya bukan hanya untuk siswa gitu ya, bukan hanya manfaatnya bagi sekolah, tapi untuk seorang guru juga ya. Karena kalau manfaat bagi siswa nanti ada feedback ya, ada balikan gitu ya nanti. Kalau kita mengevaluasi nanti mereka mengetahui sejauh mana dia pengetahuannya ya tentang materi yang telah disampaikan gitu ya. Jadi bisa memperbaiki kesalahannya kalau siswa. Jadi hasil dari evaluasi itu harus diinformasikan ke siswa ya gitu ya. Begitu juga ke guru misalkan nanti. Hasil dari evaluasi itu bisa dijadikan sebagai introspeksi diri sebagai guru ya. Jangan kalau evaluasi misalkan hasil siswa itu jelek, jangan salahkan siswa saja gitu. Jadi guru juga harus introspeksi diri. Mungkin si gurunya itu salah metode gitu ya, hanya monoton saja gitu ya. Ya jadi penilaian itu adalah hasilnya adalah kualitatif tadi ya, karena mendapatkan sebuah informasi gitu ya. Nah sementara Gourlone mengatakan ya, suatu proses sistematis dari pengumpulan, analisis, interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajarannya ya. Ya, hampir mirip ya. Karena interpretasi ini kan itu masih outputnya adalah dari interpretasi adalah nanti sebuah informasi gitu, ada simpulan gitu ya. Nah, simpulan itu belum masuk ke keputusan akhir gitu ya. 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 Jadi evaluasi tadi kan pengukuran penilaian sudah kita bahas ya. Sekarang evaluasi ya. Pencapaian kompetensi ya. Ya maksudnya jadi setelah kita melakukan evaluasi, kita sebagai guru sudah mengetahui sejauh mana siswa itu mencapai kompetensi yang sudah kita ajarkan ya. Standar. Ya, itu adalah menghasilkan sebuah informasi gitu ya. Kemudian motivasi bagi siswa gitu ya. Motivasi. Maksudnya gimana motivasi bagi siswa? Karena mungkin dengan kita memberikan informasi nilai yang diperoleh siswa itu kan Motivasinya semakin terbangun. ya mungkin kalau dia dapat nilai yang bagus sesuai dengan keadaannya, maka dia akan termotivasi untuk lebih giat untuk belajar gitu ya. Kemudian ada program keberhasilan program pembelajaran gitu ya. Di sini ada putusan di sini ya. Jadi yang tadinya kalau penilaian itu adalah berikan informasi ya, misalkan baik, sangat baik gitu ya, cukup baik gitu ya, sangat baik, itu adalah informasi sebelum sampai dia ke tahap keputusan gitu ya. Jadi kalau sudah dievaluasi ini tidak ada keputusan nanti lulus dan tidak lulus itu ya. Itu baru masuk ke tahap evaluasi gitu ya, lulus dan tidak lulus. Kemudian ada kalau di pas kita menyelesaikan satu kompetensi ya, misalkan materi gitu ya, pasti kita ada ulangan harian gitu ya, ulangan harian gitu ya. Nah contohnya begini ya, kita ulangan harian misalkan, atau contohnya kita kasih soal isi misalkan ya. Nah misalkan soal isinya ada 5 gitu ya, setelah diperiksa dikoreksi ada beberapa siswa itu tidak tuntas gitu ya, ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas gitu ya, pasti gitu kan. Jadi kalau kurang dari 75 misalkan KKM-nya 75 misalkan, kalau kurang dari 75 itu pasti tidak tuntas gitu ya. Jadi ada perlakuan di sana gitu ya, ada kalau dia tuntas pasti ada remedial, kalau tuntas pasti ada pengayaan gitu ya. Ya sejauh ini ada, sebelum kita lanjut ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Ya, jadi nanti tugasnya ya mahasiswa ya, tugasnya dari sekarang gitu ya, nanti masuk di Google Classroom ya, Google Classroom atau Quizzes nanti kemarin. Oh ya Google Classroom ya. Nanti masuk di Google Classroom, saya sudah buat instrumen wawancara nanti ya. Tugasnya mahasiswa nanti studi kasus ke sekolah ya. Oh iya. Ya, dengar ya semuanya ya. Nah, ini tugasnya studi kasus ke sekolah. Ini individu ya, bukan kelompok ya. Individu ya. Boleh nanti kan di sana di SD ya. Sasana di SD nanti ya.
Di situ kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti nilai dari ada studi kasusnya dari kelas 3 sampai kelas 5 sama guru olahraga ya. Sama olahraga ya. Nanti studi kasusnya seperti ini nanti. Kalian nanti apa namanya? Bawa instrumen yang sudah buat nanti bisa di-download di Google Classroom-nya itu ya. Bawa nanti observasi, setelah observasi nanti baru memberikan pertanyaan menggunakan pedoman wawancaranya. Ya nanti tinggal disesuaikan nanti anunya ya pertanyaannya nanti. Nah, karena nanti di pertemuan ketiga dan keempat itu ada kaitannya dengan apa yang kalian peroleh di sekolah-sekolah itu ya. Informasi yang kalian dapat di sekolah itu nanti kita bahas bersama. Bisa kita kombinasikan atau kita sesuaikan dengan materi yang ketiga dan keempat ini kan. Karena materi ketiga dan keempat adalah sasaran dan evaluasi gitu ya. Memahami sasaran dan alat evaluasi. Yang keempat, memahami dan kegunaan tes serta dapat menyusun instrumen tes dan non-tes gitu ya. Nah, jadi nanti informasi yang mahasiswa dapatkan nanti di lapangan gitu ya. Mungkin ada sebagian setelah turun di lapangan nanti mungkin ada sebagian guru ya. Mungkin bukan kita underestimate ya. Tapi yang namanya manusia itu pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan ya. Ketika menemukan guru nanti ya tidak paham cara menyusun alat evaluasi, ya itu nanti sebagai laporan Anda gitu ya. Jadi laporannya nanti saya terima di Google Classroom-nya. Ini individu ya. Kalian ketik di sana. Waktunya 2 minggu ya. Jadi minggu depan itu kita bahas yang poin 3 ya. Poin 3 tentang memahami subjek, sasaran dan evaluasi gitu ya. Nah, nanti baru di poin 4 kita bahas itu hasilnya ya bersama dengan yang poin 4 gitu ya. Hasil dari studi kasusnya gitu ya. Ini dengan diketik, jangan di print gitu ya. Langsung masuk ke Google Classroom ya. Ketik di sana anunya. Tetap kalian di lapangan nanti tulis ya, merekam gitu ya, informasi yang kalian dapatkan di sekolah itu ya. Baru setelah kalian dapatkan, catat nanti masuk di Google Classroom kalian. Masukkan di Google Classroom itu ya. Saya mau informasi apa adanya, jangan dibuat-buat gitu ya. Yang otentik ya, yang real gitu ya. Jangan ada yang dibuat-buat gitu. Kalau yang dibuat biasanya bahasanya itu bagus gitu ya. Alami gitu ya. Lebih ilmiah kadang-kadang. Tapi kalau kalian yang tulis mungkin bahasanya berantakan. Itu yang saya mau dapat gitu ya. Keadaan yang sebenarnya ya. Keadaan diri kalian dan keadaan di sekolah itu ya. Ya supaya nanti kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan itu bisa kita koreksi dan perbaiki bersama gitu ya. Ya. Utamanya nanti yang dapat guru olahraganya ya atau guru penjasnya seperti apa instrumen evaluasinya. Kalau bisa minta gitu ya. Contohnya gitu ya, bawa gitu ya. Cuman laporannya tetap kalian ketik di Google Classroom ya. Yang yang contoh instrumennya bawa nanti ya. Nah, kita itu bahas bersama-sama. Benar apa tidak? Udah layak apa tidak gitu ya. Ada rubriknya tidak nanti gitu ya. Ya? Siap ya? Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa via WA ya, WA. Tidak apa-apa ya. Kalau sebelum tidur nanti tanya misalkan ada yang kita bahas tadi cepat bingung gitu ya. Silakan ditanyakan gitu ya. Kemudian setiap ada pertemuan nanti ada kuis ya. Kuisnya pertanyaannya seputar apa yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya gitu ya. Ya mungkin sampai sini ya pertemuan kita pada sore hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Seperti saya bilang tadi, silakan ditanyakan nanti kalau ada yang mengajar di hatinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.